Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 23 Mei sampai dengan 29 Mei 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Oke. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Chariot, terus Ace of Pentacles, 9 pedang, 3 tongkat, Temperance, King of Wands, The High Priestess, 3 koin, dan temanya King of Cups. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu 2 pedang ya, Two of Swords. Oke, teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini ya. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini, 2 pedang ya. Jadi artinya Taurus, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi merasa bimbang dan ragu-ragu sekali hatinya ya. Mungkin dikarenakan apa? Dikarenakan ada bentuk ketidakjelasan yang masih akan terjadi dalam minggu ini ya. Jadi mungkin ketidakjelasan tersebut sudah terjadi akhir-akhir ini dan mungkin masih terbawa energinya ke dalam minggu ini. Jadi ada bentuk ketidakjelasan yang mungkin masih akan kamu alami ketika ingin melangkah maju, ketika ingin mengambil keputusan yang sangat penting. Misalnya mungkin ada bentuk ketidakjelasan mengenai soal karir, soal bisnis, ataupun bahkan dalam hubungan cinta. Jadi ada hal-hal tertentu nih yang sifatnya belum jelas untuk minggu ini Taurus. Jadi memang perlu untuk hati-hati dan bersabar ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya untuk minggu ini kalian tuh lagi bergerak dengan pelan-pelan, selangkah demi selangkah ketika ingin mengejar tujuan dan targetmu masing-masing. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk minggu ini kalian tuh akan melihat sebuah bentuk ketidakjelasan dengan kombinasi kedua kartu ini yang nantinya justru akan membuat dirimu semakin hati-hati ketika ingin melangkah maju, ketika ingin membuat rencana, dan semuanya itu akan direncanakan dengan sangat matang dan sangat detail terlebih dahulu Taurus untuk minggu ini. Jadi aku lihat memang untuk minggu ini kalian tuh mampu untuk menyusun rencana dengan sangat matang dengan kartu Knight of Pentacles ketika ingin melangkah maju ke depan, ketika ingin mencapai tujuan dan targetmu masing-masing. Akan tetapi memang di tengah jalan barangkali ada sebuah bentuk ketidakjelasan yang akan menghalangimu ketika ingin mencapai tujuan tersebut ya. Jadi memang hati-hati kalau bisa. Terus di bawahnya ada kartu The Star dan Queen of Wands. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius atau bisa juga dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya Taurus akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi punya ambisi segudang dengan kartu Queen of Wands. Jadi ada semua ambisi besar, tujuan besar yang ingin kamu capai belakangan ini, dan kalian tuh lagi termotivasi tinggi untuk mencapai sebuah tujuan dan target tertentu ya, Queen of Wands. Apalagi di sampingnya ada kartu The Star. Kartu ini melambangkan harapan baru. Jadi memang bisa dikatakan akhir-akhir ini kalian tuh lagi punya harapan dan ambisi yang sangat besar dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, jadi intinya dengan kartu 2 pedang bisa dikatakan untuk minggu ini memang ada bentuk ketidakjelasan yang akan datang menghampirimu teman-teman. Jadi memang perlu untuk lebih hati-hati, kalau bisa diskusi dengan orang-orang yang terdekat agar kamu itu bisa mendapatkan masukan ataupun saran-saran ketika ingin mengambil keputusan tertentu ya. Oke, terus tema untuk bintang Taurus dalam minggu ini adalah kartu King of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer ya. Oke, kartu King of Cups melambangkan seseorang yang intuisinya sangat tajam sekali ya. Jadi bisa dikatakan untuk minggu ini secara umum sebagian besar dari kalian tiba-tiba lagi punya feeling dan intuisinya sangat bagus, sangat tajam. Jadi tinggal digunakan saja Taurus ketika ingin melangkah maju ya. Jadi intuisimu tiba-tiba bekerja dengan sangat aktif. Misalnya mungkin di sini kalian tuh bisa memprediksi kira-kira apa yang bakalan terjadi ke depannya, memprediksi, menerka
menerka-nerka apa yang ingin dikatakan seseorang, isi hatinya seperti apa, dan lain-lain ya. Jadi intinya jadi intuisimu tiba-tiba akan lebih tajam dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Jadi tinggal digunakan saja. Jadi bagi kalian yang lagi bimbang dan ragu hatinya, gunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan tertentu ya. Soalnya tadi di sini ada kartu 2 pedang loh. Jadi artinya untuk minggu ini memang ada bentuk ketidakjelasan yang akan menghalangi keputusanmu, teman-teman. Jadi oleh sebab itu gunakan saja intuisimu ketika ingin melangkah maju, terutama dalam minggu ini ya. Terus selain itu kartu King of Cups melambangkan orang yang sangat terkendali sekali. Hati dan perasaannya itu sangat tenang, cool, ya, sangat berwibawa. Jadi bisa dikatakan untuk minggu ini beberapa dari kalian mungkin akan lebih tenang hatinya ketika ingin melakukan penilaian, ya, ketika ingin melakukan evaluasi mengenai situasi yang sedang kamu hadapi. Jadi gunakan ketenangan pikiran ketika ingin mengambil keputusan mengenai suatu hal dalam minggu ini, ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk reading kali ini. Readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu The Chariot dan Ace of Pentacles. Jadi artinya Taurus, di awal minggu nanti beberapa dari kamu mungkin akan berhenti sebentar untuk mengatur sebuah rencana ataupun strategi. The Chariot. Mungkin ada sebuah rencana yang baru saja kamu lakukan akhir-akhir ini, namun sepertinya masih gagal, belum berhasil, ya. Oleh sebab itu, aku lihat di awal minggu kalian itu lebih fokus untuk mengatur ulang strategimu, memperbaiki rencana tersebut. Agar apa? Agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Soalnya memang ada sebuah tujuan yang ingin kamu capai sepertinya, ya. Apalagi ditambah di sini ada kartu Ace of Pentacles. Jadi artinya memang kalian itu lebih fokus untuk bekerja dan mencari uang di awal minggu. Oleh sebab itu, dengan kartu The Chariot, mungkin rencana tersebut kamu perbaiki untuk mencapai ataupun memperbaiki keuangan dan pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, dan ingat tema utamamu kartunya King of Cups. Jadi artinya di awal minggu intuisimu tiba-tiba lebih tajam. Mungkin di sini kalian tuh bisa memprediksi kira-kira apa yang bakalan terjadi sehubungan dengan kondisi keuangan dan pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kalian tuh bisa menggunakan intuisi dengan sangat baik ketika ingin mengambil keputusan mengenai hal-hal tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Temperance dan King of Wands. Jadi artinya di awal minggu beberapa dari kalian mungkin juga lagi penuh dengan pertimbangan, ya. Temperance, soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi ada banyak hal yang ingin kamu pertimbangkan secara mendalam, Taurus. Sebelum mengejar tujuanmu, King of Wands. Di sini kalian tuh tiba-tiba lagi punya semangat tinggi, ya, ambisi segudang untuk memperoleh sebuah tujuan dan target besar. Jadi oleh sebab itu semua akan direncanakan terlebih dahulu ketika sebelum ingin mengejar tujuan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi bagi kalian yang lagi punya tujuan, disarankan jangan terburu-buru ketika ingin mengambil keputusan, ya. Soalnya di sini ada kartu Temperance, pertimbangkan semuanya terlebih dahulu, ya, pertimbangkan pro dan kontranya, resikonya seperti apa dan lain-lain sebelum dilakukan, ya. Soalnya memang ada sebuah bentuk ketidakjelasan yang masih akan terjadi, teman-teman, di awal minggu. Mungkin ada hubungannya dengan keputusan yang ingin kamu ambil, Temperance tadi, ya. Oke, sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 9 pedang dan 3 tongkat. Jadi artinya di akhir minggu nanti, beberapa dari kalian mungkin lagi kepikiran terus mengenai usaha yang sedang kamu lakukan saat ini, teman-teman. Ya, 3 tongkat. Di sini kalian itu lagi kerja keras ceritanya. 3 tongkat ini, ya. Kalian itu siap untuk kerja keras, bekerja keras ekstra untuk mencapai tujuan yang terbaik. Akan tetapi memang di tengah jalan, barangkali kalian itu lagi kepikiran mengenai usaha tersebut, apakah bisa berhasil apa enggak dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Dengan kartu 9 pedang, aku lihat kalian itu terlalu khawatir hatinya, gelisah, mungkin lagi memikirkan mengenai masalah-masalah yang sedang kamu alami, bisa juga mungkin lagi memikirkan usaha, tujuan yang ingin kamu capai ke depannya, 3 tongkat tadi, ya. Dan ingat tema utamamu kartunya King of Cups, jadi artinya di akhir minggu intuisimu tiba-tiba lebih tajam yang tentu saja bisa kamu gunakan ketika ingin memprediksi hasilnya seperti apa. Jadi bagi kalian yang terlalu gelisah hatinya, khawatir, ya, belakangan ini disarankan sekali untuk menggunakan feelingmu, intuisimu sendiri, teman-teman, ketika ingin mengambil keputusan penting. Soalnya di sini kalian itu lagi kepikiran terus mengenai usaha yang sedang kamu lakukan, terutama di akhir minggu, ya. Jadi gunakan feeling dan intuisimu ketika ingin melangkah maju, ya. King of Cups, oke? Terus bawahnya ada kartu The High Priestess dan 3 koin. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, ya. Jadi ceritanya di akhir minggu memang kalian itu lagi fokus juga untuk membangun,
3 koin. Kartu ini melambangkan proses membangun. Jadi kalian itu lagi ingin membangun sebuah fondasi secara perlahan-lahan, ya. Misalnya mungkin lagi ingin membangun kedekatan dengan seseorang, ya, membangun hubungan cinta, membangun karir, membangun bisnis, dan lain-lain. Apalagi di sini ada kartu 3 tongkat. Kalian itu siap untuk kerja keras Taurus di akhir minggu, ya. Aku lihat di sini. Dan intinya kalian itu lebih fokus untuk membangun 3 koin. Dan lihat di sampingnya ada kartu The High Priestess. Jadi artinya memang intuisimu tiba-tiba lebih tajam. Kartu ini artinya hampir sama dengan kartu King of Cups. Jadi bisa dikatakan intuisimu luar biasa bagus di akhir minggu yang bisa kamu gunakan untuk memprediksi sebuah kejadian, hasilnya seperti apa, ya. Dan di sini kalian tuh bisa memprediksi kira-kira keputusan apa yang bagus untuk diambil ke depannya mengenai sesuatu hal dengan kartu King of Cups sebagai tema utama, ya. Jadi bagi kalian yang lagi mengalami bentuk ketidakjelasan untuk minggu ini, sangat disarankan untuk mendengarkan isi hatimu sendiri, teman-teman. Gunakan intuisimu untuk melakukan keputusan yang terbaik dalam minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi di sini saya akan taruh lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar. Oke, yang pertama ada kartu ini, Queen of Wands. Dan satunya lagi ini 4 koin. Oke, cukup menarik energinya. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius, ya. Oke, jadi untuk segi percintaan, Taurus, bisa dikatakan sebagian besar dari kalian lagi punya ambisi segudang dalam hubungan cinta, ya. Queen of Wands. Jadi tiba-tiba kalian itu lagi termotivasi tinggi, ada semangat sangat tinggi dalam dirimu untuk mendapatkan tujuan cinta dalam minggu ini. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple, ya. Misalnya bagi yang lagi single, untuk minggu ini kalian tuh lagi punya ambisi yang sangat besar untuk mendapatkan hati seseorang yang kamu sukai selama ini. Mungkin kamu tuh lagi naksir, lagi suka dengan seseorang saat ini. Jadi untuk minggu ini kalian tuh lagi mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan dia, untuk PDKT, untuk mengenal dia lebih dalam minggu ini, ya. Dan ingat tema utamamu kartunya King of Cups. Jadi artinya untuk minggu ini tiba-tiba intuisimu bekerja dengan sangat aktif, tiba-tiba lebih tajam, yang bisa kamu gunakan untuk memprediksi kira-kira dia itu suka sama kamu apa enggak, memiliki perasaan kepada dirimu apa enggak. Jadi semuanya bisa kamu tebak-tebak sendiri ceritanya dalam minggu ini. Soalnya kenapa? Intuisimu tiba-tiba lebih tajam dengan kartu King of Cups. Dan kalian tuh lagi punya ambisi yang segudang untuk memperoleh tujuan cinta yang kamu inginkan selama ini dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, terus bagi yang lagi couple hampir sama. Dengan kartu Queen of Wands, aku lihat untuk minggu ini ada ambisi yang sangat besar, motivasi yang sangat tinggi untuk menjaga dan melestarikan hubungan di antara kalian berdua, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu 4 koin, jadi hati-hati. Bagi yang lagi couple, sepertinya untuk minggu ini kalian tuh agak kurang fleksibel, mungkin agak kaku pendiriannya, ya. Tiba-tiba mungkin kalian tuh agak sedikit keras kepala, ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kurang fleksibel ketika berbicara dengan pasangan, jadi perlu untuk hati-hati. Soalnya mungkin pasanganmu tiba-tiba kurang memahami dirimu untuk minggu ini, teman-teman. Jadi usahakan untuk lebih terbuka, ya, buka kembali jalur komunikasi dengan pasangan agar hubungan kalian bisa lebih baik lagi ke depannya, ya. Dan ingat tema utamamu kartunya King of Cups. Jadi artinya untuk minggu ini intuisimu tiba-tiba lebih tajam yang bisa kamu gunakan untuk menerka-nerka isi hati pasanganmu seperti apa. Jadi semua bisa kamu tebak sendiri dalam minggu ini, teman-teman, ya. Jadi memang cukup bagus energinya. Terus bagi yang lain memang disarankan untuk lebih fleksibel ketika berkomunikasi dengan pasangan. 4 koin, ya. Untuk apa? Untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Oke, teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.